sebagai prasasti. Terima kasihku untuk pengabdianmu, engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Itu sebenarnya masih panjang ya. Dalam kehausan engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Pak, saya denger kayak gini sekolah dulu ya Pak. Udah buruan, salim dulu. Sekolah dulu saya denger gini. Mau ketemu guru langsung. Pemirsa, Indonesia sebenarnya mempunyai nama-nama besar yang adalah sebagai pejuang nasional dalam bidang pendidikan. Betul. Kita mengenal nama-nama seperti Ki Hajar Dewantoro dan juga ada beberapa nama lain, para wanita bahkan. Waduh. Ya, selengkapnya tokoh-tokoh ini akan dihadirkan bersama Abel Cantika. Sahabat, bertemu lagi dengan saya Abel Cantika dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Nah, ngomong-ngomong mengenai Hari Pendidikan Nasional, info kita kali ini yaitu ada 3 nama pahlawan Indonesia di pendidikan Indonesia. Nah, ini yang pertama ini ada Dewi Sartika. Wow. Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember tahun 1884. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan yang terlahir dan besar dari kalangan priai. Fokus utama Dewi Sartika adalah memajukan ilmu pengetahuan bagi kaum perempuan pada masa itu, agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak. Perjuangannya tidak sia-sia. Pada tahun 1904, dia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamainya Sekolah Istri di Bandung yang lantas berkembang di seluruh wilayah Pasundan. Nah, itu dia Dewi Sartika. Dan yang kedua ada R.A. Kartini. Nah, tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Dialah R.A. Kartini. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan memperoleh kedudukan sejajar seperti sekarang. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh Kartini dianggap sebagai hal baru yang dapat memajukan masyarakat. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh kebebasan otonomi serta kesetaraan umum. Luar biasa. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Ia adalah seorang tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia berasal dari keluarga terpandang dan menggeluti dunia jurnalistik dan berorganisasi pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan taman siswa. Dia melihat bahwa pergerakan politik saja tidak cukup untuk menghapus kolonialisme. Lewat taman siswa inilah dikenal metode dan konsep pendidikan nasional, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Itu dia tadi ya disebutin Kak Feki ya. Itu dia, keren ya. Iya, karena memang ketika mereka berjuang ini pada zamannya pendidikan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang tertentu. Benar. Iya. Selain warga negara Belanda waktu itu ya, Iya. terus juga para priai. Keluarga terpandang gitu ya. Jadi rakyat jelata seperti kita ini Nggak juga bisa ya. dapat pendidikan. Apalagi dulu juga istri ya, maksudnya mereka dianggap kurang begitu penting untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Laki-laki dan perempuan aja beda ya. Iya. Laki Iya. sampai kuliah, cewek SD cukup lah. Sementara sekarang kita bisa merasakan pendidikan itu. Nah, pemirsa, kami akan menghadirkan seorang bintang tamu. Ini masih ada hubungan sama Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa. Ini cucunya walaupun bukan langsung. Iya. Tapi beliau meneruskan kiprahnya Ki Hajar Dewantoro menjadi seorang pendidik. Wow. Ya, dosen juga dari Universitas Negeri di Jakarta berinisial UI. Itu udah kasih tahu ya. Udah tahu, Pak. Iya, dan juga pendidikan sekolah juga. Oh ya? Iya. Wah. Langsung saja kita panggilkan ya. Aku bukain Ini ya. ada Ibu Antarina SF Amin. Selamat datang, mari. Apa kabar? Silakan masuk. Mari. Harus begitu. Bawa apa Ibu Rina? Bawa hadiah. Bawa hadiah. Ya. Ih, belum udah dikasih hadiah kita. Hadiah apa, Bu? Dong, kita. Ini kenapa kita berdiri? Ini kenapa kita berdiri?
Oh iya. Rapot Kan mau merah. dikasih hadiah, mau dikasih hadiah. kasih hadiah. Mau kasih hadiah dulu. Oke. Ini buat Mana yang buat laki-laki? kita semua atau buat satu? Iya, buat Mas Feki? Semua. Buat semua. Buat semuanya. Oke, kita cek dulu apa ya. Ini Kita dapat hadiah Ijazah. Ijazah. ijazah S2 UI. Amin. Beasiswa S2 UI ini dari Bri. Are you ready? Apa nih? Oh my. Oh, ini satu. Ini apa CD? ya itu video. Video Ki Hajar Video ya? Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro Oke, pemirsa. lagunya Iya. dan Oke. ada videonya. Jadi Oh. kakek juga penyanyi. Bukan. Lagu-lagu seputar beliau, tentang beliau. Ya, kita membuat lagu untuk beliau, untuk mengenang beliau. Oh, oke. Ya, kemudian kita buatkan juga videonya untuk mengenang, memperkenalkan lagi kepada Generasi berikutnya ya, siapa itu Ki Hajar Dewantoro. mengenai filosofi pendidikannya, jadi lebih mengenal gitu. Katanya kan banyak sekarang anak-anak muda nggak terlalu mengenal. Iya, betul. Seperti benar Hajar banget. dan apa itu Iya. ajaran-ajarannya. Iya. Oke, kalau begitu Ibu Rina silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi mengenai hal ini. Maaf. Pertama kami mengucapkan terima kasih, Fe, gak usah jadi hak milik juga, Fe, balikin. Oh iya benar. Ingat aja sih. Sa aja lu ntar gitu-gitu gue lupa lagi. Aja dah. Ibu Rina, pertama kami mengucapkan terima kasih. Karena betul apa yang Ibu Rina bilang bahwa generasi berikutnya pun harus diingatkan siapa Iya. itu Ki Hajar Dewantoro. Yang selama ini tanggal lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Pendidikan Nasional. Nasional. Nah, ini berbicara soal sedikit saja seputar profil beliau. Karena saya lahir juga beliau sudah tidak ada. Ya. Kalau boleh sedikit cerita seputar profil beliau itu seperti apa sih, Bu Rina? Ki Hajar Dewantoro itu? Sebenarnya kan waktu beliau meninggal saya juga belum lahir. Oke. Oh ya? Jadi Belum lahir. Oh iya. Oh iya. oh iya. Biasa dong. Apa saya seumur kelihatannya? Enggak, Bu, enggak. Enggak. Jadi diceritakan oleh orang tua, oleh mbak-mbak gitu ya. Oh, iya. Beliau orangnya, kalau saya juga baca juga tulisan-tulisannya dan juga cerita apa tulisan yang pernah dia tulis itu. Iya. Dari situ kan bisa kelihatan karakternya. Kelihatannya tapi banyak sih di keluarga agak begitu berani banget gitu. Oh. Saya merasa semangat banget gitu membaca tulisannya, berani banget ya dia nulis begini, beliau menulis begini gitu. Saat itu ya. Ya, jadi berani menentang apa yang menurut beliau tidak benar gitu ya. Jadi memang filosofi beliau mengatakan bahwa kita ini harus jiwanya tuh harus bebas, harus berani mengungkapkan apa yang Ada di ya menurut kita salah gitu. Iya. Jadi dia berani aja nulis. Makanya ada tulisannya itu mengenai jika aku seorang Belanda. Jika aku seorang Belanda. Iya, dia tulis karena beliau sebenarnya tadinya kan jurnalis dan politikus ya. Iya, itu awal karirnya Awalnya ya. karirnya. Jadi dia menulis di koran The Express, jika aku seorang Belanda, aku tidak akan berpesta di negara yang aku jajah dengan menggunakan dan mengumpulkan uangnya dari inlander itu, dari orang yang Pribumi. aku jajah, dari Iya, iya. pribuminya. Aduh, saya merinding sekali loh, Bu. Oke, kita akan kembali lagi meneruskan obrolan kita Iya. seputar filosofi dari Ki Hajar Dewantoro ini sekaligus kegiatan Ibu Rina juga ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Trending Topic Jak TV. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Ya, masih di Trending Topic Jak TV. Trending Topic makin asik. Iya, pemirsa, dikabarkan Wali Kota Risma, ini masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ya Iya. pemirsa. Dikabarkan Wali Kota Surabaya, Ibu Risma juga mau menjadikan kampung pendidikan Di Surabaya, oke. Di Surabaya. Selengkapnya bersama Abel Cantika ya. Bel, silakan Bel. Oke pemirsa, nah info kita kali ini yaitu mengenai wali kota kota Surabaya yaitu Ibu Risma menginginkan kampung di Surabaya itu menjadi kampung pendidikan. Nah, jadi
Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini terus mendorong Kota Pahlawan sebagai kota ramah anak. Hasilnya, 5 kampung meraih juara, yakni Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Kreatif dan Inovatif, dan Kampung Aman. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menegaskan dirinya ingin setiap kampung yang ada di Surabaya bisa mengikuti lomba kampung pendidikan. Risma berharap kampung yang mengikuti lomba tidak berharap terlalu tinggi. Hasil akhirnya menang atau tidak bukan menjadi tujuan utama. Yang terpenting perubahan yang lebih baik, harap Risma. Salah satu pemenang kategori Kampung Belajar tahun 2015, RW 8 Babat Jerawat yang diwakili oleh Bagus Andrianto menjelaskan pengelolaan manajemen kampung tidak boleh kampungan. Anak-anak diwajibkan belajar. Jika ada anak yang bermain, maka langsung disuruh pulang dan belajar. Meski awalnya berat, namun kini anak-anak sudah biasa memetik hasilnya. Banyak anak-anak yang diterima di SMP dan SMA negeri. Hal senada juga diungkapkan pemenang Kampung Aman RW 11 Kertajaya yang diwakili Budiarto. Dia menerangkan kekuatan kampungnya dalam menciptakan kampung aman dengan melakukan pemasangan CCTV sebanyak 16 buah yang dipasangkan dengan Android untuk memantau rumah warga masing-masing. Meski memenangkan kategori kampung aman, Kampung RW 11 Kertajaya juga tetap memperhatikan pendidikan dengan cara mendirikan taman bakti bacaan masyarakat yang terdapat fasilitas seperti balai dengan koleksi buku yang lumayan banyak. Nah itu dia. Jadi kampung-kampung di Surabaya ternyata sudah jauh lebih maju gitu loh. Seharusnya dicontoh juga kali ya di Jakarta ini ya. Oke. Jadi Ini selain Jogja kota pelajar, jangan Surabaya juga ya. Iya. depannya kampung, kota dengan banyak kampung pelajar. Iya. Oke, pemirsa, kami juga masih bersama dengan Ibu Antarina di sini. Beliau adalah seorang pendidik juga dan memiliki hubungan darah dengan Ki Hajar Dewantoro. Tadi kami masih belum puas bicara soal filosofis yang Ibu dapatkan dari Ki Hajar Dewantoro sendiri. Apalagi selain beliau adalah seorang yang cukup berani untuk menentang pemerintahan saat itu yang menurut beliau kurang adil, yang adalah pemerintahan Belanda. Apalagi sosok beliau? Beliau itu sangat menekankan sebuah konsep kemerdekaan tuh bukan hanya kemerdekaan seolah-olah jajah, tapi juga kepada diri pribadi. Jadi beliau selalu berpikir bahwa jiwa seseorang itu harus merdeka. Makanya merdeka sampai berani mengungkapkan apa yang diingin, apa yang menurut mereka benar atau salah gitu. Mereka harus berani mengungkapkan itu. Sehingga mereka yang Ki Hajar itu mengatakan bahwa seharusnya anak-anak didik itu di-empower, diberikan kemampuan untuk berpikir sehingga mereka mampu mengambil keputusan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan potensi mereka gitu ya. Sehingga guru atau orang tua itu hanya menuntun untuk mereka mampu mencari pengetahuannya sendiri. Jadi bukan ngambil dari pengetahuan orang lain. Kita kan selama ini kalau belajar diajarkan gitu ya, apa yang dibilang atau belajar baca punya orang lain. Sebenarnya dan itu sangat relevan dengan sistem pendidikan zaman sekarang yang dibicarakan di dunia bahwa seseorang itu membentuk pengetahuannya sendiri, bukan dibentuk oleh orang lain. Jadi mereka harus mencari jawaban dari permasalahannya sendiri dengan koridor-koridor tertentu, tapi diberikan skill atau kemampuan untuk mencari, menganalisa. Itu sekarang semuanya harus ke sana, padahal Ki Hajar udah bicara dari zaman dulu sebenarnya. Contextual learning itu. Berarti bukan mental blocking ya? Iya. Berarti kalau misalnya Ki Hajar Dewantoro katakanlah masih hidup sampai sekarang, kira-kira melihat pendidikan Indonesia menurut Ibu Rina, beliau akan seperti apa responnya? Benar. Dari apa yang Ibu baca dari tulisannya, mengenal karakternya dari pendidikan Indonesia. Bahkan Ibu sendiri adalah seorang dosen ya Bu, ya, Ibu bisa melihat juga. Bukan cuma dosen, pendidik sekolah juga. Oh iya, pendidik sekolah, betul sekali. Iya. Ya beliau akan pastinya ngomongnya mungkin bukan berteriak kali ya, karena kalau dulu ngomongnya kalau melihat videonya gitu kan dia ngomongnya bersemangat sekali dan berani gitu. Mungkin hal yang sama di situ, saya membayangkan leadership beliau itu bisa memberikan
panutan arah kemana pendidikan ini mau dibawa gitu. Itu mungkin karena menurut saya salah satunya ya mudah-mudahan kita bisa dapat ini semua dari Pak Anies, tapi salah satunya yang mereka pendidikan ini perlu educational leadership, artinya kepemimpinan yang mengerti arah pendidikan. Oke. Bukan hanya sekedar memimpin gitu ya, tapi ya mengarahkan kemana pendidikan ini harus jalannya gitu. Saya membayangkan Ki Hajar akan melakukan itu, Seperti itu ya? mengarahkan ini kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan, pembenahan karena tulisan-tulisan beliau itu masih sangat relevan dengan saat ini. Hanya menurut saya Bahkan mungkin baru terbuka saat ini. Iya. Sebenarnya kan maksudnya ini loh yang dimaksud sekarang sama Ki arah Hajar yang Dewantoro itu kurikulum ini loh. sebenarnya maunya kan mengarah ke sana. Dari dulu semuanya juga selalu mengarahnya ke sana. Cuma problemnya dari dulu selalu mungkin kita kalau istilahnya di pemerintahan kurang juknis dan juklaknya gitu. Sehingga gampang sekali filosofi itu berbelok. Apalagi kalau ada tekanan dari luar, misalnya orang tua atau dari masyarakat yang tidak terlalu mengerti pendidikan, mau ke sini kenapa mesti begini, kenapa mesti begini, akhirnya nanti institusi pendidikan ngikut lagi. Oke. Biasanya ada pressure seperti itu. Iya. Ibu Rina nggak banyak orang yang punya privilege seperti Ibu Rina mengenal langsung beliau, bisa membaca tulisan-tulisannya sehingga mengenal karakternya, sehingga tahu kira-kira kalau Ki Hajar Dewantoro ada di posisi ini, kira-kira responnya seperti apa. Iya. Nah, Bu Rina punya privilege untuk itu. Kira-kira apa yang Ibu Rina sendiri sudah lakukan untuk meneruskan apa yang beliau cita-citakan gitu? Sekolah yang saya dirikan itu inline sekali dengan filosofi Apa yang beliau. diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro ya? Iya, jadi di sekolah kami tahun 2003 kami dirikan patung beliau untuk menunjukkan bahwa kita tetap berjalan di jalur beliau. Sehingga kami resmikan patung itu dan kemudian kami buat lagu itu gitu ya. Nah, di situ kami menganggap kami mengundang keluarga besar dan mengatakan bahwa ini taman siswa modern. Nah, ini adalah tema siswa masa kini. Masa kini. Taman siswa. Nanti kita gali lagi ya Bu ya, tentang taman siswa masa kini. Itu seperti apa sih kurikulum pendidikannya? Dan konsep taman siswanya, karena gue pengen tahu deh taman siswa tuh kalau kita kan cuma tahu kayak taman siswa, tapi seperti apa zaman dulu ya? Iya. Proses belajar mengajarnya, keadaan dan lain sebagainya. Selengkapnya sebentar lagi pemirsa, tetap di Trending Topic Jak TV. Pemirsa, sebelum kami kembali lagi lanjutkan obrolan kami bersama Ibu Antarina SF Amir. Betul ya Bu ya, SF Amir ya? SF itu apa Bu kalau boleh tahu? Sulaiman Farid. Sulaiman Farid Sulaiman Amir, Farid. ya. Beliau adalah seorang pendidik, pendiri sekolah juga, dan memiliki hubungan darah dengan Ki Hajar Dewantoro. Nah, sebelum kami lanjutkan obrolannya, Abel Cantika punya informasi dulu. Apa itu Bel? Ya. Apa Bel? Nah, pemirsa, info kita kali ini yaitu mengenai situs KPAI yang diretas atau biasa dikenal dengan istilah dihack karena mendukung mendukung rencana game online yang akan diblokir. Nah, jadi selengkapnya gini nih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud serta Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemkominfo baru-baru ini kembali mewacanakan pemblokiran semua video game yang dianggap mengandung kekerasan dan materi dewasa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendukung langkah pemblokiran game, terutama 15 game yang dianggap mempromosikan kekerasan. Pendapat pro dan kontra kembali muncul terkait wacana pemblokiran game. Beberapa kelompok peretas kemudian melancarkan protesnya dengan meretas situs KPAI, sehingga tampilan halaman depannya berubah menjadi gelap. Tulisan yang ada di halaman depan juga tidak berhubungan sama sekali dengan KPAI. Situs KPAI diduga diretas pada Minggu sekitar pukul 9 malam. Berikut ini adalah 15 video game yang dianggap mengandung konten berbahaya. Yang pertama ada Bully, dan yang kedua ada Grand Theft Auto. Yang ketiga ada Call of Duty. Yang keempat ada Counter Strike. Yang kelima ada World of Warcraft. Yang keenam ada Point Blank. Yang ketujuh ada War Rock. Yang kedelapan ada Crossfire. Yang kesembilan ada Shell Shock. Yang kesepuluh ada Rising Force. Yang ke-11 ada Atlantica. Yang ke-12 ada Conflict of Vietnam. Yang ke-13 ada Future Cup. Ke-14 ada Carmageddon.
Dan yang terakhir adalah Mortal Kombat. Nah, itu dia adalah 15 video game yang dianggap mengandung kekerasan. Dan ini ada 15 yang juga termasuk laku ya. Iya, benar. Tadi aku sama Peggy udah gini-gini. Mortal Kombat, Counter Strike. Duit. Soalnya dari zaman dulu ya. Iya, tawa-tawa main kan lo? Oke, Ibu Rina Turut berduka cita. turut berduka cita. The game-nya diblokir. Akan diblokir atau sudah diblokir? Akan Akan diblokir. Iya. Karena mengandung unsur kekerasan dan juga pornografi. Iya sih, aku takut tahu aku hatinya lembut, darah-darah semua itu. Beneran. Hatinya lembut. Ada orang hati lembut ngaku. Dipuji orang hati lembut, kagak ada. Gua hati lembut loh. Ada lagi gitu. Ibu Rina, ini berbicara soal taman siswa yang Ibu Rina coba untuk jawantahkan. Bahasa gue. Bahasa gue kayak jadi wantoro banget sih. Yang berusaha untuk hidupkan. Iya. Gitu. Konsepnya seperti apa taman siswa itu? Sebenarnya kan percaya kepada bahwa manusia itu membentuk pengetahuannya sendiri, bukan dibentuk oleh orang lain. Jadi kalau kita selama ini seolah-olah kita kan memberi, seperti ember kosong diisi. Iya. Sebenarnya nggak begitu. Otak itu seperti api dinyalakan, terus kemudian dia yang akan mencari pengetahuannya. Nah, jadi benda-benda di sekelilingnya atau pengalaman itu digunakan untuk menstimulasi pembentukan otak tadi itu. Nah, jadi konsep seperti ini percaya bahwa anak-anak itu jadinya diberikan, di-empower dengan kemampuan-kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan potensinya sampai maksimum. Nah, kalau maksimum sesuai dengan itu potensinya ya, itu harus dibuat. Dan maksimum itu kalau inisiatif datang dari dirinya. Jadi kalau dia dipaksa, dihukum, terus kemudian dikembangkan berdasarkan karena ada iming-iming, reward itu nggak not gonna happen ya Bu? Ya nggak maksimal. Karena dia akan mengerjakan kalau ada kalau dihukum atau kalau ada iming-iming. Tapi kalau nggak ada ya nggak gitu. Padahal yang diinginkan oleh Ki Hajar bahwa manusia itu harus terus mencari pengetahuannya, bukan misalnya eksperimen sains sudah dikerjakan oleh orang, dicatat, kita tinggal baca terus ngafalin. Itu nggak membentuk, nggak mengembangkan pengetahuan. Sebenarnya anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk dia bisa mengembangkan, melakukan eksperimen itu dan mencari pengetahuannya sendiri. Gitu. Apalagi zaman kita sekolah yang namanya CBSA ya, catat buku sampai habis. Itu singkatan plesetan. Itu ada sekali loh. Guru nulis, catat ya anak-anak. Oke Bu. Padahal itu sebenarnya konsep sebenarnya yang sama, karena itu kan cara belajar siswa aktif. Jadi yang namanya aktif itu ada otaknya aktif. Kalau kita pasif, kita hanya dengerin, dikasih pasif gitu. Itu 5% hilang. Tapi kalau kita yang kita yang membentuk pengetahuannya, dia yang aktif mencari dan bertanya, inquiry based. Jadi dia yang bertanya dan mencari. Itu yang akan permanen. Jadi dalam pendidikan tuh yang penting adalah dialog ya Bu, bukan monolog ya Bu. Iya. Oke. Aku Boleh. Tapi aku penasaran, kan tadi itu udah pandangan kalau misalkan Ki Hajar Dewantoro masih ada di sini, masih hidup gitu ya, melihat sistem pendidikan Indonesia sekarang. Nah, aku mau tahu dong kalau misalkan dari Bu Rina sendiri gimana sih melihat sistem pendidikan Indonesia sekarang gitu. Sistem pendidikan Indonesia sekarang sebenarnya saya udah bicara lama. Jadi artinya sekarang kemajuannya sudah banyak gitu ya dibanding waktu kita pertama kali memperkenalkan konsep ini, bicara mengenai konsep ini, orang sepertinya kayak aduh ini kayak mimpi apa karena sih sudah gitu. berpuluh-puluh tahun konsepnya Begitu gitu. Sehingga kita berusaha berjuang untuk merubah mindset paradigma pendidikan yang ada. Dulu saya berpikirnya kalau yang Ki Hajar berjuang lawan senjata. Kalau saya kan hanya berjuang melawan ketidakmauan untuk berubah gitu ya. Benar. Jadi ya udah terus aja gitu. Terus aja berusaha memperkenalkan. Nah, jadi pandangan dari Bu Rina sendiri gitu gimana? Oh iya. Nah, sekarang saya lihat yang masih terus adalah hafalan katanya, ya kan? Hafalan. Terus kemudian banyak yang ditanya misalnya Pancasila, enggak
hafal. Nggak hafal. Iya, iya, oke. Ki Hajar nggak tahu, Nggak Kartini tahu. nggak tahu dan Benar. sebagainya itu kan Iya. banyak ya. Sama yang kedua karakter. Dua hal ini ya masalah hafalan dan penuh nggak udah hafalan malah nggak hafal. Kemudian sama karakter developmentnya nggak ada gitu ya. Oke. Nah ini dua permasalahan Yang disorot oleh Ibu Rina saat ya dalam nanti pendidikan saat ini. nanti jawabannya bisa saya kasih lebih panjang. Oke, lebih Karakter panjang tuh lagi. penting tuh ya kan? Iya. Pertanyaan begitu ditanya pendidik panjang banget pasti jawabannya ya. Iya, makanya masih pingin Masih jawab pengen terus. Oke. Kalau gitu pemirsa kami akan kembali lagi hadir tetap di Trending Topic JAK TV. Ibu Rina seputar apa yang Ibu lihat tentang pola pendidikan Pendidikan zaman saat sekarang. ini. Iya, jadi anak-anak itu sekarang kan kalau dibilang sejarah nggak hafal, dulu kita belajar sejarah segini, makin lama sejarah kan bertambah dengan jalan waktu. Ya bagaimana menghafal, Iya, ya benar. kan? Iya. Sehingga nomor satu yang harus dilakukan adalah kita harus menentukan esensi yang mau anak-anak belajar tuh apa, esensi belajar. Karena topik itu hanya digunakan untuk mengasah skill. Sementara skill ini adalah skill abad 21 yang diperlukan untuk mereka nanti dewasa, seperti kolaborasi, communication dan sebagainya. Nah, itu satu. Yang kedua yang harus dibenahi juga adalah sistem assessment atau penilaiannya. Oke. Baru setelah itu adalah sistem pembelajaran, proses pembelajarannya. Kita terlalu terpaku melihat outputnya, hasilnya gimana, nilainya berapa. Iya, iya. Padahal proses belajar itu yang menentukan pengembangan karakter. Benar banget. Jadi yang dibilang karakter development nggak ada karena kita melupakan proses. Iya. Prosesnya ini dipersempit sehingga yang dilihat output, terlalu ya. menekankan Benar output. sekali. Padahal proses belajar Benar itu penting sekali. sekali. Betul, oke. Wow, sebenarnya masih butuh waktu lebih panjang lagi ya Bu ya. Kita belum ngomongin soal teknologi ini kan, teknologi dan pendidikan, apalagi abad 21 kali ini. Tapi Ibu Rina mungkin kita akan lanjutkan lain waktu. Iya. Mudah-mudahan Ibu Rina juga masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kami di sini ya. Iya. Oke, pemirsa, itu dia obrolan kami bersama Ibu Antarina yang adalah seorang pendidik, pendiri sekolah juga, dan Iya. masih ada hubungan kekerabatan dengan Ki Hajar Ki Hajar Dewantoro. Dewantoro. Kita juga sudah belajar banyak mengenai profil seorang Ki Hajar Dewantoro, dan kira-kira ketika beliau sekarang masih hidup, akan berespon seperti apa terhadap pendidikan Indonesia yang ada sekarang. Iya. Kalau begitu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Trending Topic JAK TV hari ini. Ibu Rina terima kasih sudah hadir. Dan Ini kita buat saya ketemu ya lagi Bu ya, besok. terima kasih sekali loh. Buat saya, buat kami, buat kita. Kita akan ketemu lagi besok pemirsa di jam yang sama, live dari JAK TV dari Jakarta untuk Indonesia. Sampai jumpa. Selamat Hari Pendidikan. Kau membuatku tidur hariku, membuatku mengerti betapa indahnya cinta bila bukan hanya sebatas kata. Kau membuatku tak bisa melewati waktu tanpamu, tak sedetik pun aku untuk jauh darimu. Bahagiaku cuma sama kamu, senang bila ada kamu, ku ingin selalu bersama.